Oke, Ya, selamat pagi, pagi Pak bro, Wiono. pagi bro Hermawan. Ini kita bener-bener nggak ada kenal-kenalan ya. Udah gitu aja lah ya. Gak apa-apa. Ya, jadi ini apa? Ngomongin Adaro ya? Iya, jadi masalah tuh Adaro ini gimana sih akrobatnya nih? Oh, Soalnya kemarin itu kan jadinya Adaronya itu ARB 2 kali. ya karena Tapi dividen. rencana, ya, Dividennya kan 1.300-an. Jadi ya ya, ARB 2 kali wajar. tapi ARB-nya udah dari 36 sampai 2000 ya. Di Oh seribu ya, enam ratusan ya udah ARB-nya lewat ya. sebentar. Berapa? Kemarin tutupan berapa ya? Kemarin tutup di 2090 kalau nggak salah. 2080. 2019. Oh, sebentar. Jadi kalau 2 hari ini turun berapa dia? 24 lebih sama 24 lebih dulu. Berapa rupiah maksudnya? Bentar, aku cek ya. Rupiahnya ya itu. Adaro hari pertama turun turun 910. Kemarin turun 680. Berarti totalnya 910 kurangin tambah 680. Dia turun 1.590. Padahal dividennya 1.350 ya. Ya, betul. Memang penurunan ini sesuai prediksi Mm-mm. karena eh, AADI itu kan 70%-nya Adaro. Ngomongnya sih sekarang 50%-nya Adaro. Dari sisi aset 50%-nya Adaro. Sedangkan Adaro kasih dividen 30%. Jadi kalau turun 50% karena mengeluarkan AADI itu wajar. Makanya kemarin prediksinya memang gitu. Setelah setelah keluarin AADI itu turunnya bakal 50%. Karena cuma dividennya cuma 30% ya tetap lebih lebih turun dari dividennya itu. Ya, berarti ikut ke 50%-nya. Karena aset Ya kan keluar 50%, segitu. 54 dari aset 54%-nya katanya AADI itu. Tapi Hmm. dari laba lebih gede lagi. Dari laba bisa 70%. Jadi ya antara 50 sampai 70% turunnya bakalan. Apalagi ini kan Donald Trump mau naik, green energy tidak terlalu support, Hmm. jadi ya agak lama dikit lah sebelum mendal gitu. Hmm. Cuma Hmm. aku tetap saran kemarin tuh aku tetap sarankan teman-teman untuk ambil Adaro, nasabahku ya, karena aku bilang jangan kaget ya kalau Adaro turun ya nanti akan dikompensasi dengan kenaikan AADI-nya gitu. Jadi jangka pendek ya Pak Po atau lebih naik dikit, lebih untung dikit dari kenaikan ADI-nya gitu. Tapi jangka panjang, Adaro ini mungkin akan seperti brand energy. Nah, Jadi ini yang nanti itu untuk belakangan. ya, Nanti yang mm, nanti pertanyaan terakhir itu ya. ya, Jadi pertanyaan terakhir ya, ini dulu nih hubungan. Jadi hubungan antara Adaro sama AD ini gimana nih? Eh, kan biasanya tuh spin off biasa, tapi ini tuh kayaknya kok yang di ini barang dikeluarin dulu dari induknya, terus di IPO gitu. Nah ini gimana nih? kemarin aku lihat apa IG-nya Julian Juli, Julianar Sunardi apa sih namanya? Kenal ya? Julian Kenal nih. Darsunardi. Itu salah satu tokoh saham si Indonesia sih. Dia bilang ada dua cara sebenarnya. Langsung dibagikan aja ke pemegang saham Adaro gitu loh. Hmm? Dipisah tapi langsung dibagikan. Nggak perlu pakai sistem cara seperti ini gitu loh. Ya, ya, ya. Kan lebih ruwet, lebih lebih Ya ruwet. lebih ruwet. Mm-mm. Eh, Cuma aku ada menduga ya. Hmm. Kira-kira sekarang ini kan dividen itu kan bisa tidak kena pajak kalau Mm-mm. diinvestasikan kembali. Mm-mm. Dengan cara ini, pemilik Adaro ini bisa mengeluarkan dividen tanpa kena pajak. Kan dia Mm-mm. dikeluarin dividen tapi dibelikan lagi AADI. Ya, Nanti setelah 3 tahun lagi ditarik ya udah bebas pajak gitu loh. ya. Itu satu manuver supaya nggak kena pajak dividen. Mm. Kedua, ya enak kalau punya dua barang IPO daripada punya satu barang di pasar kan. Kan bisa lebih
bisa manuvernya lebih banyak. Nanti Iya. mumpung mumpung barang gede aku keluarkan bisa bisa jadi barang di pasar, kesempatan juga gitu loh. Jadi ya pengusaha-pengusaha besar itu pasti ada ada senangnya kalau barangnya masuk bursa bursa pasar karena dia kalau nanti misalnya bagi-bagi harta ke anak-anaknya ya nggak repot ya kan, tinggal anak-anaknya mau Mhm. jual ya tinggal jual di pasar nggak rebutan gitu kan, ya itu Mhm. salah satu gitu. Cuma itu apa ada pertanyaan lagi, eh, spin-off-nya memang ruwet ya, nggak sederhana. Misalnya kayak dia punya anak usaha ada ADMR, misalnya ADMR langsung aja IPO gitu. Tapi kalau kayak yang sekali ini tuh kayak dia keluarin dulu asetnya dibeli sama AADI gitu kan ya. Terus AADI-nya baru IPO gitu kan. Jadi misah gitu. Jadi bukan bukan anak usaha, induk usaha yang di spin off, bukan yang di IPO kan, tapi ini di bener-bener spin off gitu, dikeluarin dulu terus IPO terpisah gitu. Ya kalau ADMR kan tetap jadi anak perusahaan, Mm-mm. tapi AAD ini kan dikeluarkan Iya dari perusahaannya dikeluarkan. dia. Nah ya memang beda beda bedanya di situ. Tapi dikeluarkan dan tetap dimiliki owner lama, tapi nggak mau keluar duit dan tambah duit lagi dari IPO. Nah, Hai. itu yang Kayaknya itu makin ya, canggih ini. kayaknya itu ya, canggih ya. Canggih dengan dia tetap punya ADI dengan persentase yang hampir mirip lah ya. Hmm. Tapi terlisting di bursa dan dapat duit 4 triliun lebih itu kan tuh, dari IPO. Nah, iya ini juga nih yang jadi pertanyaan enggak gimana ya? Kayaknya menakjubkan juga caranya ya. Adaro itu kan sebelumnya tertinggi itu harganya berapa sih? 4.290 gitu. Tapi Oh ini ya, AADI ini mau IPO di 5.500 gitu. Padahal itu kan cuma setengah asetnya Adaro gitu. oh masalah harga memang jangan dilihat karena harga itu kan tergantung berapa saham yang ada. Jadi kalau harganya 4.000 tapi jumlah sahamnya 10.000 dibanding harganya 5.000 tapi jumlah lembarnya cuma 6.000 ya beda. Ya Nah, kan? kalau Jadi yang kasus ini gimana? market cap-nya aja nanti dilihat market cap-nya. Eh, kalau bilangnya AADI ini senilai dividennya, Hmm. berarti market cap-nya kan cuma 30%-nya Adaro nih. Hmm, hmm, Adaro itu kan kurang lebih 100 triliunan. Ini hmm, nanti di launching dengan harga 30 triliun. Padahal nilainya ini AADI itu sebenarnya sekitar 60-70 triliun nilainya sekarang loh. Makanya hmm. itu hari pertama pasti ARB, ARA. Arah. Hari pertama pasti Oh. ARA. Apalagi ini IPO temenku pesen 25 lot aja gak dapat satu. Jadi Hmm, kemarin ini pooling dia ikut 25 lot gak dapat satu. Jadi perbandingannya 25 lebih dari 25 banding satu. Perkiraan itu 100 banding satu. Kalau kamu hmm, pesen 100 cuma dapat satu. Jadi ADI ini 90% naik hari pertama. hmm, Karena market nilainya di launching cuma 30 triliun dan padahal sekarang ini dalam posisi dalam Adaro dia nilainya sudah 60-70 triliun. Jadi hmm, targetnya memang 2 kali lipat naiknya ADI. hmm. Jadi 5.500 tuh harga yang menarik untuk masuk di ADI. Dengan Itu rencana posisi harga waktu di IPO-nya sih. Adaro murah, makanya analis-analis semua berani target langsung 2 kali lipat Oh, ADI ini. oke Gitu. oke. Jadi kalau jadi sekarang nih eh lebih baik ini kan Adaro ini udah 2 kali ARB nih. Secara teknis itu menarik nggak untuk masuk? Nah, ngomongin Adaro. Nah, Adaro itu kalau aku bilang ya, Hmm, mereka ngiler sama brand. oke ya. Brandnya naik terus ditargetin masuk MSCI. Adaro Hmm. nggak bisa karena Adaro mengandung gold, nggak laku di MSCI. Oh, Nah, iya makanya iya iya. Adaro ini ngiler. Iya Gimana iya aku bisa iya. kayak jadi punya brand? Iya Keluarin iya. aja ADI-nya. Dengan harapan kedepannya Adaro ini bisa masuk MSCI. Kalau kemarin Adaro ini kan turun jadi market cap-nya mungkin cuma 70-an ya.
Hmm. 70-60 market triliun lah ya. Hmm. Sedangkan brand itu kan 1.000 triliun market capnya sekarang. Iya. Nah, temanku bilang, masa naik jadi setengahnya brand aja nggak bisa? Ya bisa aja. Semua semua mungkin. Makanya temanku Mungkin. nih sampai sampai all in ada Roma tengah. Aku aku aja yang nyaranin nggak berani gitu ya. Dia all in Adaro, udahlah semoga lah gitu dia. Dia all in Adaro. Iya, jadi Adaro menarik. Jadi kita nih pilih Adaro apa mendingan pilih AAD ini? Sekarang nggak ada pilihan untuk beli ADI, nggak akan bisa. Nggak ada. Untuk ini Sekarang kan, mau untuk ikut pooling IPO-nya kan. Secondary nggak ada marketnya. pilihan. Untuk Iya, secondary market. secondary market hari pertama kedua pasti arah mau beli gimana nggak bisa. Hmm, ya, Kalau ya, ya. sudah arah 2 kali ya nggak terlalu menarik. Ya harga wajar, Hmm, harga hmm, wajar seperti Adaro kemarin. hmm, Lah Adaronya yang perlu dipertimbangkan sekarang Adaronya. hmm. Kalau jangka panjang yaitu karena pingin jadi kayak brand ya jangka panjang mungkin targetnya setengahnya brand aja masih mungkin. Tapi jangka pendek ini akan turun sampai kalau dari lihat dari PBV-nya ADI ya turun 50%. Kalau lihat dari labanya ADI ya turun 70% gitu. 70% dari tadi harga tertinggi atau harga kemarin? Harga tertinggi Harga empat kemarin ribu tiga ya ratusan. penutupan, harga penutupan kan. Penutupan Harga penutupan penutupan yang Adaro sebelum itu ya, waktu ex-date ya. ya Ex-date. kumdate-nya itu. Jadi Dan kira-kira kemarin ada kalau kita ada rumor, mm-mm. kemarin ada rumor kemarin tuh masih bisa dapat PUPS-nya, makanya rame Adaro itu. Ternyata terus Ya, ya, ya. informasinya kacau dah Adaro ini. Makanya banyak penggoreng-penggoreng. Yang kemarin ada rumor, kalau beli sekarang masih bisa nutut nih, beli dapat PUPS. Makanya rame kan kemarin itu. Ya, Ternyata ya. nggak bisa gitu kan. Oh, Lucu makanya dia pokoknya Adaro turun ini lagi kacau. tuh. Dari Iya, ARB sempat mental, habis itu ya, drop lagi. iya. Kemarin ada rumor itu bisa hari ini kumdate-nya masih masih bisa. Tanya di Oke. prospektusnya cuma tulis recording date, nggak ada kumdate-nya, jadi masih tanya-tanya orang-orang. Memang hebat Adaro ini. Oh, jadi oke. Jadi kemungkinan memang kenapa harus caranya adalah eh, aset batu bara keluar dulu menjadi AADI. Ada kemungkinan karena ada satu tujuan tujuan jangka panjang yang mau dicari gitu kan ya, supaya Iya, masuk Adaronya. MSCI. Iya kan ini makanya dikeluarin. Makanya caranya nggak sesederhana yang lain-lain gitu loh untuk spin off. Makanya ini keluar dulu batu baranya, dia jadi green energy. Nah, nanti mau didorong masuk ke MSCI, paling nggak setengahnya brand. Sebetulnya ini pertanyaan yang mau terakhir sih, tapi udahlah kita udah ngomongin brand. Jadi yang mana yang mau dibrandkan ini? Adaronya atau AADI-nya? Loh, ADI kan ada call, kan bisnis call kan banyak fund manager asing Eropa Amerika kan tidak alokasinya untuk green. Hmm, hmm, Banyak fund-fund besar itu alokasinya untuk green. Makanya duit untuk green itu gede banget. Nah, makanya hmm, brandnya bisa sampai naik segitu gedenya, kan? Karena alokasi green itu memang banyak. Nah, hmm, sedangkan coal ini nggak ada alokasinya. hmm, Makanya si Adaro ngiler. Kenapa aku nggak hmm. bisa kayak brand? Aku keluarin aja. Mumpung juga duitnya lagi banyak, lagi Hmm. lagi kasnya lagi gede gitu. Hmm. Cuma memang masalah perhitungan dan sebagainya itu teknik tingkat tinggi itu. Teknis lah Kemarin ya. kan isunya 100 dapat 23 itu. Hmm, hmm. Terakhir nggak bulat. Nah, makanya hebat ini ownernya mau ciak visa ini. Semua sisa-sisa dicek itu udah lumayan kan berapa persen itu. Ya Iya, kan? iya. Gitu. Iya, jadi ini ya, yang akan dibrandkan adalah Adaro ya. Nah, ya Adaro. Cuma ya besok langsung naik atau lusa naik atau bulan depan naik kita nggak tahu. Apalagi Ya, ya ya, ini ya. masuk masuk Trumponomics, Trumponomics kan tidak terlalu pro green. Hmm. Ya mungkin agak tersendat dikit lah ya. Ya, ya, ya. Mentok-mentok 4 tahun. Tapi kalau lancar ya dalam setahun 2 tahun udah rebound Adaronya. Ya, oke, udah jadi brand. Nah, ini kalau untuk yang masuk nih yang tipe apa nih jadinya? Yang investor atau swing trader atau gimana nih masuk Adaro untuk karena jangka time frame-nya kan setahun 2 tahun nih. Fundamental kalau udah turun 70% udah margin of safety-nya besar. Oke. Tapi kalau nggak sampai 70% udah rebound ya harus technical masuknya.
Hmm. Nah, ini kan dilihat nih ini kan kemarin turun ARB aja mendal ya kan, turun lagi Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Ya udah lihat teknikal aja. Kalau kalau kita kan prediksi fundamentalnya 70%. Tapi kalau itu ya sudah boleh agak agak banyak lah ya. Hmm. Meskipun ada roh bisa aja sampai turun 80% yang mungkin semua mungkin terjadi. Tapi kalau sudah turun 70% itu secara fundamental sudah aman. tujuh Sudah puluh margin of persen safety-nya udah bagus. 70% dari Kumdet itu Dari kemarin. harganya 1.000 loh. Iya. Makanya kecil sekali kemungkinan memang kalau sampai 1.000. Tapi kalau udah sampai 1.000 ya yang lain boleh di cut loss lah. Masuk ada taruh gitu loh. Gitu. Jadi jual Kalau rumah, jual mobil nih. Pinjol. itu, terserah jiwa gamblingnya itu, terserah Jiwa jiwa gamblingnya. gamblernya ya. Lah, jiwa gamblernya gitu. Hmm. Iya, Yang pasti ownernya Adaro, nah mungkin nggak ada wacana, iya, ya iya. kan? Pasti pasti dia yang akan digarap banyak yang Adaronya, yang AD-nya ya business as usual aja, udah gali-gali kirim mau diapain lagi? Iya, Nanti iya, kalau iya. Adaro kan ada pemurnian nikel, ada Mhm. metalurgi, ada ini, ada itu, nanti bisa mungkin tambang emas dan sebagainya, macam-macam dah. Kalau yang ADMR-nya, ADMR itu kan masih bagian dari Adaro kan, Mas anak usaha. Ya, Itu bukannya dia batu bara juga, batu bara thermal. metalurgi, Dia, iya, batu bara metalurgi batu, itu untuk industri besi kan, jadi bukan hmm, untuk dibakar, tidak dibakar. menyebabkan pencemaran lah ngomongnya gitu. Oke. Jadi Dia untuk buat campuran campurannya baja ya. ya buat campuran baja kayaknya. Jadi Hmm, hmm, hmm. bukan betul dibakar, jadi tidak mencemari. Jadi aman untuk Gitu. masuk MSCI ya. Ya, aman. Jadi perhitungannya juga ini jadi menarik ya kalau Adaro sekarang itu dan batu baranya keluar, perhitungannya sekitar sekarang jadi tinggal berapa triliun jadinya kapitalisasinya enam puluh Kemarin tujuh ada puluh harus 100, adiknya keluar 50, jadi kurang eh, lebih jadi 50 kan. jadi 50. Nanti setengahnya brand 500. Jadi kira-kira bisa 10 bagger nih ya. Ngarepnya gitu. Kecuali brandnya dibanting. Kecuali brandnya dibanting. Nah, tapi kalau brand dibanting mereka masuk ke sini bisa jadi dong. Bisa juga kan? Ya memang grupnya Adaro ini kan terkenal bagus ya manajemennya, ya. Hmm, Bagus hmm, hmm, manajemennya. Jadi banyak yang lebih percaya lah daripada grupnya Barito ya. Kalau grupnya hmm. Barito kan ya goreng di sahamnya bagus, tapi proyek-proyek di luar yang menghasilkan uang ini kan nggak belum 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 banyak yang terlihat. pernya tinggi-tinggi semua kan kalau Ya, grupnya ya, Barito ya. kan. Kalau grupnya Adaro kan sudah ngelola Adaro aja bagus banget gitu loh. Dari utangnya banyak, utangnya udah langsung cepat berkurangnya, labanya banyak, dividennya juga banyak ya kan ya. Jadi Hmm, hmm. grupnya Adaro ini terbukti manajemennya lebih bagus gitu. Jadi ada resiko dong, resiko yang sekarang pemegang brand ini beresiko dong harga brand bisa jatuh pada pindah ke Adaro. Itu gimana? Ada. Memang, memang tergantung nanti kan bosnya MSCI itu mau apa di reshuffle atau gimana gitu ya. Tapi Iya. mereka biasanya sih asal harganya dijaga ya nggak terlalu peduli ya. Kecuali harganya turun ya dimasukkan apa yang medium ya. Kan ada large capital, ada yang medium ya. Mhm. Medium diturunin lagi ya masukin small gitu ya. Jadi jatahnya makin kecil ya. Tapi Hmm. selama harganya dijaga ya, ya mereka nggak akan keluarin. Biasanya begitu sih. Hmm. Cuma itu ya, memang yang dari brand itu yang agak-agak risky itu soal PBV-nya tinggi sekali ya. Dan jadi bisa nggak eh kalau kita short dulu brandnya, kita buy Adaro-nya? Bisa begitu nggak? Kalau kamu dengerin analisanya Cuai ya, Ibu Ibu Cuai, Ibu siapa? Jarvis Ya, lucu Capital itu. itu ya. Dia bilang asing itu di Indonesia cuma 2%, jadi nggak terlalu lihat valuasi. Dia cuma lihat aku udah exposure ke ke energi terbarukan gitu aja. Jadi mungkin ya mereka selama nggak buang ya nggak turun brandnya ya selama nggak buang. Menurutku begitu. Jadi untuk nge-short brand ya agak agak resiko. Ya kalau turun ya paling nggak ya stabil brandnya. Stabil kecuali memang jatahnya
jatahnya dikurangin. Misalnya Mm-mm. tadinya 2%, sekarang jadi 1,7%. Nah, dia Mm. akan milih mau Adaro atau mau brand. Ya udahlah, tak buang brand, aku tetap Adaro aja. Nah, baru itu turun. Nah, jadi kalau lihat memang permainannya asing ini agak 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 fundamental is dying katanya gitu. Tapi itu Soalnya dari mereka, ya itu mereka nggak lihat fundamental katanya. Mereka nggak hmm. lihat fundamental. Tapi itu dari sisi inilah yang fun-fun yang besar lah. Tapi kalau dari kita aja nih yang dari retail aja gimana nih? Retail apa kalau yang udah punya brand apa dijual masuk Adaro atau beli dua-duanya atau gimana? Loh, brand 1.000 triliun mau jadi 2.000 triliun tuh caranya gimana? Hmm. Adaro 50 triliun jadi 100 triliun kan masih masuk akal sekali. Ya, Hmm. kenapa nggak pindah gitu? Ini Kenapa menarik nggak nih. pindah? Iya, Heeh. jadi itu yang maksud dari pertanyaan itu adalah ini penegasan kenapa nggak pindah gitu ya. Jadi Iya, ada iya, ada baiknya orang lepas masuk sini gitu ya. iya. Kalau yang kecil ya, kalau yang retail ya, Yang kecil. heeh. Kan pingin jadi baker. Kalau sudah Mhm. ada brand 1.000 triliun mau jadi 2.000 triliun itu udah berat banget gitu ya. Ada Adaro 50 triliun jadi 1.000 triliun masih dari 100 triliun lah. Jadi 2 kali lipat masih mungkin sekali. Mungkin karena itu juga dari sejarahnya brand waktu itu kan ya. Dari berapa triliun bisa jadi 1.000 triliun itu cepat sekali ya. Iya, iya. Tapi mungkin Ya, yang ya. sekarang ini yang lagi digoreng AADI. Mumpung momen IPO ya. Mhm. Momen IPO gasnya masih kenceng ya. Mungkin dalam sebulan ini Adaronya akan tinggal dulu sama Mhm. Bandar. Nah itu ADI-nya yang biasa lah ya. digoreng. Ya, Biasa kan. Jadi dia mainan dulu ADI-nya secara jangka pendek. Padahal diam-diam mungkin dia juga nyerok Adaro yang lagi diturunin kan. betul, betul. Wah, menarik ya. Menarik loh. Padahal cuma cuma satu barang ini ya. Ya memang kalau bisa fokusnya nggak usah banyak-banyak. Berapa banyak tuh Aku cara belajar nih. rule Aku of thumb-nya. kemarin kan pernah nih portfolionya tersebar, agak pusing. Sekarang Hmm. aku mencoba 2-3 barang aja. Dua tiga nggak terlalu terkonsentrasi. Ya, ya kalau kalau modal kita kecil kan keluarnya cepat. Kalau Oh, kalau duitmu sudah puluhan miliar mungkin mau keluar juga sulit kan ya. Kalau duitnya masih kecil ya, ya mau keluar cepat ya bisa, ya kan. Masuk lagi cepat juga bisa. Itu kesempatan, itu justru keunggulan kita yang masih kecil. eh, Ya, eh, kenapa kenapa nggak ditektokin aja kalau mumpung masih kecil gitu loh. iya, Tapi ya tektok dalam arti gini, tetap fokus di barang yang sama. Tapi kalau kita feeling ini masih bakal turun dulu nih, ya udah dilepas separuh, nanti buat ya, dibeli ya. bawah separuh gitu, gitu aja. Tapi dulu dulu sih pernah di diajarin ya sama Pak Lokeng Hong ya. Kalau yang udah gede-gede tuh nyicil, masuk nyicil, keluar nyicil gitu. Iya, mereka nggak bisa. Gak bisa Mereka soalnya. harus jualnya pun waktu lagi hype naik kan baru bisa jualan kan gitu. Iya, 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 iya. Waktu belinya juga gitu, waktu waktu bearish turun baru bisa beli. Makanya kata Buffett, belilah waktu orang lain Takut. fear, Hmm. jual waktu orang lain happy. Ya memang mereka nggak bisa. Iya, iya. Mereka kalau seperti kita lagi takut jual langsung ARB, mereka nggak bisa gitu loh ya. Apa mereka udah gak ada cara lain gitu loh yang udah gede. Iya, iya, iya. Kita mumpung masih kecil ya bisa lebih lincah lah. Itu. Hmm. Tapi gini, kalau naik memang Buffett pernah bilang dalam setahun tuh saham bisa naik hebat itu paling cuma beberapa hari aja. Nah kalau kamu dalam beberapa hari ini nggak pegang ya kamu hilang momentum gitu. Ya memang nggak boleh sampai hilang semua barangnya. Kalau saya bilang yang di mainanku 50% aja. Yang 50% jangan jangan sampai hilang karena waktu naik itu kayak XRP itu kemarin tuh naiknya 3 minggu langsung cet 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 gitu. Mau beli juga nggak bisa apa takut udah nggak mau beli. Iya, Jadi iya, iya. memang harus harus pegang waktu apa waktu udah 1-2 hari itu yang lagi gila-gilaan tuh kamu pasti punya barangnya gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Itu mah udah masuk manajemen portfolio ya. Ya mungkin ya. Ini kan kita ngomong ngadu-ngadu nih, Iya, campur-campur kan. nih. Iyalah, Itu orang namanya juga bapak-bapak. Ini apalagi ya yang
Kemarin sih Adaro dan AAD itu pertanyaan cuma begitu. Ini manuvernya kenapa? Jadi tadi udah dijelasin. Ini daging semua nih pembicaraan nih dari awal nih. Langsung kita ngegas kenceng ya. Ya memang Adaro nih hal yang fenomenal banget ya. Karena pertama kali ada istilah PUPS itu pertama kali. Makanya kemarin sampai sampai analis semua aja bilang ini kemungkinan seperti ini, kemungkinan seperti ini nggak ada Iya. yang bisa memastikan. Ya, karena yang bisa memastikan. Oh, Tapi kita harus berpikir seperti ownernya Adaro. Ya, mereka kan nggak mau rugi. Ya, mhm. memang kita telat lah. Setahun ini kan Adaro naik dari berapa ke berapa itu? Agak telat kan ya? Ya. Agak. Dari sekitar 2.500-an naik ke 4.000-an kan ya. Ya Mhm. agak telat tapi ya kita nggak bisa dapat harga owner lah ya. Kita dapat harga retail dikasih cuan setahun 20-30% ya lumayan lah ya. Gitu. Hmm. Makanya Temen, cuannya dari Adaro ini nggak dari nanti dari AADI-nya. Jangan sampai AAD-nya nih nggak ikut. Karena mhm. AAD-nya ini akan mengkompensasi penurunan Adaro-nya. Hmm. Temenku tuh ikut Adaro dari di bawah 1.000 ya. Jadi dari sejak Nah, tahun yang sejak COVID itu dia mulai ngumpulin, terus di 3.000-an dia dia buang, itu berubah loh. Dari Adaro jadi Pajero itu. Modal modal modalnya katanya 100 terus pakai margin, dia nekat pakai margin margin jadi loh itu loh. Dari ya, Adaro jadi ya, ya, Pajero itu. ya perlu belajar tuh mental kayak gitu Iya tuh. tuh. Itu loh. Pokoknya dia turun sedikit masuk, turun sedikit masuk lagi terus dikejar. Wah itu Convictionnya lebih apa di Adaro dia, kalau boleh eh tahu? apanya? Kayak, kenapa dia yakin sampai berani margin di Adaro itu apa gitu lah. Dia cuma modalnya memang eh, dari itu loh komunitas berbayar, eh, diyakin-yakinin sama temen-temennya, terus dia lihat ownernya juga manajemen selama ini oke gitu, udah dia masuk plus margin. Rasanya lebih bagus ya dari Adaro jadi Pajero dibanding Adaro jadi AADI. Atau nanti Hebat, gimana? hebat, Dari hebat, brand hebat. jadi apa tuh? Iya, hebat. Eh, Ya mental dia seperti ya, itu perlu dipelajari memang. ya, Kadang-kadang ya, dapat informasi yang sama, mentalnya belum tentu sama. ya Belum betul. tentu sama. Itu dia sampai nekat margin sampai diambil semua tuh, dimasukin ke situ semua tuh. Ya, Wah, itu hebat tuh. ya, Ya, walaupun kita punya informasi yang sama, ya terus kita bisa baca teknikalnya juga yang bagus gitu. Oh, Adaro nih udah ini membentuk pattern ini nih waktunya beli, mental ya jadi yang ya, jadi itu ya, jadi pembedanya ya ya. dia dia jiwa gamblingnya cukup gede berarti ya. Tapi ya nggak apa-apa. Memang memang kata si Andri Hakim itu cacing-cacing naga-naga. Oh iya, 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 Hmm. iya, Dia iya. jadi pelihara Pajero beneran atau ngomong aja senilai Pajero gitu. Enggak, memang tiba-tiba ada Pajero ketemu lagi, dia udah pakai Pajero, nomor platnya pun pakai nama dia gitu kan. Jadi Oh. ini Pak ini punya lu. Iya nih, dari Adaro nih. Dari Adaro. Dari Adaro jadi Pajero. Iya, iya, iya. Iya. Iya sih, kalau ya itu masalah mental. Terus ada nggak sih tips buat ngatasin mental itu? Kayak misalnya tadi cerita temenmu tuh udahlah all in di Adaro gitu. Nah, tapi kamu nggak terlalu udahlah kita manajemen dulu uangnya gitu, jangan jangan all in gitu. Nah, itu gimana tuh? Ada tips nggak buat ngatasin masalah mental gitu? Terus terang aku belum aku masih belajar ya. Aku masih belajar. Cuma dari dengerin si Andri Hakim ini, aku sudah mulai sedikit agak berani nahan lah ya. Aku kan kemarin nyoba FIFA itu. Mhm, mhm, eh aku yang aku takutin cuma separuh. Waduh kok dibanding kiri ya, aku langsung buang separuh. Tapi separuhnya ini aku yakin tetap yakin. Jadi karena aku punya targetnya sudah agak tinggi, mungkin kita harus benar-benar kata kata orang zaman dulu ya, punya cita-cita setinggi langit gitu ya. Jadi kayak misalnya
Misalnya si Piva ini mana ya? Tak lihatin harganya. Piva ini harganya kan masih 260-an ya. Hmm. Aku udah ngarep 800 gitu loh. Jadi makanya kalau ngarepnya tinggi kan dibanding naik dikit tuh wah masih belum kok. Wah, masih belum kok gitu loh ya. Mungkin mungkin itu tipsnya. Jadi kita harus ngarepnya tinggi. Tapi terus terang aku sudah kapok, sudah sering banget di di Capek. dibanting pasar ya gitu ya. Jadi mental fearku tuh masih besar ya. Makanya aku kemarin begitu banting kiri ya aku jual langsung kiri separuh gitu ya. Tapi tempat separuhnya aku masih pegang gitu. Hmm. Separuhnya masih pegang. Jadi ya cobalah nanti lihat di Viva ini jadi apa. Ya. Hmm. Jadi cacing apa jadi naga ya? Iya. Tapi itunya kan pepatahnya itu kan komplitnya kan cita bercita-citalah setinggi langit. Kalaupun jatuh kan tetap kita berada di antara bintang-bintang. Kan nggak sampai ke tanah. Tetap kita di Kalau antara di bintang. kalau di pasar modal nggak gitu. Enggak ya. Kejam. Dibanting sampai masuk tanah. Kalau kamu kena 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 50 lalu di reverse stock ya itu kamu dibanting sampai di dalam tanah, Apalagi nggak cuma di sekarang ada atas tanah. FCA ya. Hah? Ada Lah FCA. iya, bener makanya dibanding di tanahnya 50 kan. Kamu di FCE sampai 10 masuk ke tanah beneran. Sampai satu. Lah ya, pasar modal nggak berlaku itu. Hmm. Nggak berlaku gitu. Tapi Makanya tetap ngomong. harus tetap menurutku ya, tetap harus jaga semua kemungkinan. Anything is possible di pasar modal, ya kan? Hmm. Ya, anything is possible. Jadi ada roh, worst case-nya bisa 1000 bisa aja. Ya, kenapa Hmm. tidak? Tapi Hmm. 90% enggak ya. sembilan puluh Hmm. persen enggak gitu. Tapi kalau 1000 mungkin ya anything is possible. Hmm. Hmm. Terus kalau Apalagi Adi. ini kan Buffett nih sudah kalau yang pandangannya si Buffett ya Hmm. Hmm. sudah 60% cash loh dia. Iya ya. Makanya dia sudah kasih kasih lampu kuning ya kan gitu. Dia Pasar siap-siap cash ya. ya. Siap-siap borong. Tapi terakhir bukan dia beli cup ya. Ya tapi cashnya 60%. Bukannya iya ya. Dia ngambil cap itu 150 miliar dolar. Iya kecil-kecil aja, nggak gede. Tetap cashnya 60%. Oh, udah begitu. Terus ngomong-ngomong FCA ini, itu sebenarnya kita bisa manfaatin atau enggak sih? Dia emang tadi cuma akhirnya jadi nyungsep aja gitu, yang nambah rugi investor gitu. Eh, FC, aku sih sebenarnya pro yang tidak dibatasi 50 sebenarnya ya. Hmm. Aku pro tidak dibatasi 50, tapi turun dari 50-nya itu mau pakai FCA apa-apa, mungkin sekarang ini masih proses peralihan lah aku bilang ya. Daripada langsung Hmm. dibuka gitu kan, mending FCA dulu gitu nih ya. Tapi aku sebenarnya pro tidak dibatasi 50. Kenapa? Gak ada gunanya dibatasi 50 itu. Ya. Toh kamu ya nggak bisa jual, ya kan? Cuma di atas kertas doang 50, padahal harganya udah nggak bisa dijual, ya kan? Harganya pada sama dengan nol gitu loh, nggak ada Hmm. gunanya. Jadi mending masih bisa dijual 45, masih bisa dijual 40, masih bisa dijual 35, lebih mending gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Cuma mungkin kalau servernya jebol bagi ya, kalau dibuka langsung running di Iya, bawah iya, iya. 50 itu Iya, servernya iya. BI-nya Iya, jebol iya. mungkin ya, makanya Iya, pakai iya. FCA gitu ya. Dugaan saya gitu. Heeh. Ini Tapi cuma masalah teknis aja ya. heeh. Dan aku selalu bilang ke nasabah pemula, jangan beli saham di bawah 100. Hmm. Pasti something wrong gitu ya. Something wrong. Kenapa kenapa Bandar sampai nggak mau ngelirik meskipun di bawah 100 pun nggak mau ngelirik gitu ya. Pasti ada something wrong gitu ya. Ya bisa aja comeback kayak Goto. Bisa aja Hmm. comeback, tapi kenapa resiko gitu loh. Kalau udah di bawah 100, aku bilang ya tunggu aja dia menjadi lebih bagus dulu. Hmm. Untuk pemula loh ya, untuk trading pemula. Karena pemula tuh biasanya nggak mau cut loss. Kalau Hmm. kalau kita yang udah retail yang berani cut loss ya nggak apa-apa main di bawah 100. Hmm. Aku pernah saja ke pentok itu apa sama apa itu nikel dulu ngomongnya udah sampai tak lupakan.
Beli saham nikel di harga 50, kirain backdoor listing, ternyata cuma abal-abal. Dia punya cash itu banyak, jadi PBV-nya kurang lebih waktu itu cuma 0,2, 0,1, 0,2. Di laporan keuangan itu ada cash-nya. Ternyata Hmm. cash-nya itu cash bodong. Direktur utamanya bunuh diri, itu siapa sih namanya? Sampai kode sahamnya udah aku lupakan. Aku udah move on. Oh, yang kamu minta aku ikut rapatnya ya? Gak lupa dah. Pokoknya direktur utamanya bunuh diri sampai nggak tahu dibunuh atau dibunuh diri itu. Iya, yang Mungkin iya aja iya iya dibunuh, iya dibunuh mafia supaya uang asuransinya keluar ya, siapa tahu ya. iya iya iya. Dulu yang udah lama itu. Dulu kamu minta aku ikut RUPS-nya di Jakarta, coba datengin gitu kan? Iya, aku yakin itu backdoor listing ini gitu kan. Gitu. Hmm. Ternyata cuma wacana doang, wacana bandar. Iya, itu direkturnya bunuh dirinya aneh, gantung dirinya di jendela, Ya, makanya itu jendela bunuh diri rumah. atau dibunuh mafia yang butuh uang asuransinya karena udah Iya hilang di situ duitnya gitu ya. iya iya iya. Makanya agak ya. Makanya sekarang aku menghindari barang di bawah 100. Hmm. Cuma Ya FCA itu. yang brand ini kan duduk di atas malah. Di atas malah di FCA ya. Iya iya. Ya itu nggak Iya. tahu itu permainannya bursa efek gitu nggak mengerti itu. Hmm. Tapi bisa nggak sih kita manfaatin FCA ini? Karena ada dengar-dengar ada satu sekuritas tuh dia ngumpulin barang-barang yang di bawah itu loh. Jadi dia bener-bener yang di bawah 10 dia kumpulin gitu, dibeli-beliin, nanti dia ya naiknya kan langsung 10% kan. Ada memang temanku spesialis suka yang FCA itu. Ada Ya ya. ada. Tapi FCA itu cuma salah satu mekanisme jual beli pasar menurutku ya. Mm-mm. Eh, nggak ada bedanya kamu dengan beli barang yang murah-murah ala Lokeng Hong gitu ya, nggak ada bedanya menurutku ya. Mm-mm. Jadi ya ya tetap lihat fundamentalnya. Kayak Lokeng Hong kan juga gitu, lihat meskipun murah tetap lihat fundamentalnya dan ya yakin bisa turn around gitu kan ya. Ya menurutku Mm-mm. FCA itu salah satu cara untuk me- barang-barang yang di bawah 50 ini bisa liquid lah sekarang, bisa Ya, ada yang mau jual beli lah itu. Nggak ada salahnya, cuma ya strateginya seperti analisa fundamental biasa aja. ya. Jadi kan itu memang cuma mekanisme trading aja kan ya. Tapi waktu awal-awal itu, waduh penolakannya gede banget ya. Mana-mana orang protes gitu. Nah kan itu cuma mekanisme aja menjaga likuiditas kan. Dan untuk beberapa orang yang bisa memanfaatkan, kan selalu dia mah ARB, dia kan pilihannya cuma ARB sama ARA kan, turun 10% atau naik 10%. Bisa kita ngumpulin 10, misalnya waktu turun, kita langsung order di bawah, minus 10%. Turun lagi, minus 10%, ambil lagi. Terus dengan rata-rata kita udah bagus, begitu naik 10 ARA, kita bisa keluar dengan kalau dengan profit, oke, bagus. Tapi kalau misalnya kita punya barang yang 50 yang nyangkut, kan ada mekanisme keluarnya. Apa kita mau ikutin apa average down dulu, turun 10 10 10 nanti begitu dia mulai naik naik naik, kita bisa keluar kan? Ya itu kan cuma sekedar mekanisme, tapi waktu itu protesnya gila-gilaan ya. Ya, makanya yang protes itu yang enggak, yang anti tetap suka 50 gitu loh. Kalau aku sih Hmm, nggak protes karena aku nggak suka 50 itu gitu ya. Makanya ya, dengan FCA ya lebih baik. Aku bilang nasabahku kamu bisa keluar, bisa bisa beli 50 salah, kamu keluar 45 kan bisa gitu loh. iya iya Nah, iya. dulu kan nggak bisa. Beli Hmm. 50 nyangkut tuh. Udah nyangkut aja. Nah, ya FCA. Ya menurutku ke FCA ini peralihan. Sementara servernya BI nggak kuat. Kalau coba dilepas langsung bisa 49, 48, 47, wah, langsung hang gitu. Jumlah lotnya kan gede banget itu kan ya jumlah lotnya Mhm. kan. Pasti Mhm. hang itu. Kayak dulu bumi. Itu bumi gerak langsung hang. Bumi gerak Iya langsung iya hang iya. gitu kan. Iya iya iya. Ya, menurutku cuma FCA ini peralihan lah. Peralihan sebelum servernya ditingkatkan. Ya. Hmm. Berarti nanti Kemarin lebih Adaro volumenya gede ya, Adaro ya, seru ya. iya. Ya itu, Saya lihat aku ada aku duga sih Adaro tuh karena ada isu itu mau beli kemarin tuh masih bisa ikut AADI, makanya rame. ya ya ya. Kemarin tuh bisa mental lagi kan dari itu kan, dari ARB-nya kan.
Iya, tadi ada temanku langsung beli ARB, iseng-iseng beli ARB dapat. Jual Ya. nggak ya? Jual lah. Wong prediksinya turun 50 kok aku bilang gitu ya. Nggak tahu Hmm. dia turun apa enggak itu. Tapi kemarin kalau beli ARB terus naik lagi, kita bisa dapat 2140 ya. Dari 2140 Ya 2160-an dijual bisa. bisa tiga, iya bisa 3 sampai 4% tuh. Cuma Ya terus ntar lumayan. turun beli lagi terus naik jual lagi gitu. Tek tek di situ aja. Ya bagi bagi strategi yang suka begitu boleh jalan. Ya. Iya, iya. Kemarin Hari aku juga itu. aku udah aku mau pikir mau beli ARB kemarin, tapi dananya udah habis. Nggak jadi. Oh, Pelurunya udah habis. nanti ya. Eh, Kalau di ARB lagi baru cut loss ya. kalau kalau 1.500-an yang rugi-rugi aku ringkes beli radar. Kalau 1000 pinjol. Hah? Kalau Apa? sampai 1000 pinjol. Ya, ya, full apa kalau di saham jangan kita kan nggak tahu berapa Hmm. lama akan naik ya. Jadi Hmm. kalau pinjaman yang harus dikembalikan dalam sebulan 2 bulan ya risiko sekali. Sekali. Tapi Risiko ini kalau sekali. dari teknisnya menarik loh, Wi. Dia bikin cupnya bagus loh. Coba di Oh ya, share ini ya. boleh. Mana kita share screen. Eh, Dugaanku Senin terakhir turun lah, dugaanku ya. Karena lihat dari weekly chart ini Adaro kan sudah seperti seperti tanggal Mei kemarin, Mei 2023. Pas ini. udah Jadi kelihatan? oke ya. Nih, Nah itu kan sudah iya, sudah hampir mendekati itu ya. Paling ini besok nih, besok terakhir Senin itu, ya kan? iya, ya. Tapi dia bikin cupnya bagus loh. Nih, Heeh, nih, tuh kan? ya. Ini kayak centong nasi nih. Malah kayak kayak apa ya? Ini bagus banget nih. Dan target jelas di sini target jangka pendek sampai menengahnya tuh di sini nih. Karena kan dia di ujung cupnya kan. Cupnya bagus loh. Tapi minimum paling nggak di sini nih 2920 dulu nih. Hmm, targetnya ya. Target ini kan dia harus balik ke sini kan nutup apa yang disebut fair value gap itu kan. Hmm, Dia mesti nutup ini dulu nih. Jadi dia membal sini, ini mana lagi? Sampai deh bulan. hmm. Sampai yang sebulan. Mantap, mantap, mantap. Soalnya ini kan, ini ujung dari cup. Paling nggak dia nyampe cup sini dulu. Nanti yang panjangnya bisa ke sini dulu. Hmm, Setelah itu mah udah nggak ada ininya lagi. Udah lanjut. hmm, Ini susah di kita tuh ya susah dapat grafik yang cupnya begitu bagus nih. Ini pinter hmm. nih gambar nih. Iya, pinter yang gambar nih. Iya, ini jago loh tuh. Ini Standarnya murah. jago gambarnya ini. Iya. Dan dia sering banget. Nah, ini dulu juga begitu nih. Dulu waktu di 300-an tuh, Ya, bukan? eh, Tapi dia nggak mau turun nih kalau udah dulu kan karena memang nggak ada berita kan. ya, ya. Dia nggak ada berita ya nggak mau turun. Tapi setelah cup jadi, udah. Nah, setelah itulah baru tuh. Setelah semua selesai ngumpulin, bandarnya puas, udah. Dari 300, ini taruhlah di sini dari 800, 2800. Berapa itu? Hampir 4 kali lipat ya. Ya, hebat ya. Iya. Yang hebatnya yang bikin, yang ngegambar ini loh. Dia pelan, sabar, terus dari sini ke sini juga sabar. Nah, kalau kalau sebagai investor nih, ini kalau kita ketemu yang begini, ini gimana? Diem aja. Apa diikutin, buang dulu sini
sedikit buat cari cash, terus ini Iya beli lagi, separuh. Separuh, separuh dimainin kalau enggak stres. gitu ya. Aku ada pernah kena, bukan nasabah, tapi dia sering ke kantor. Hmm, Cerita tuh dulu. Aku yakin BPKP akan diakuisisi BRI. Nah, gitu. hmm, Mungkin stres dia kali ya, ngarep terus ya. Bisa 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 mental kena loh, mentalnya kena gitu loh. hmm, Kalau makanya aku bilang di Indonesia jangan jangan 100% fundamental. 50% aja jangan. Fundamental tuh cukup 40-30 aku bilang. hmm, Teknikal harus lebih banyak ya. hmm, hmm. Karena memang Indonesia belum pasarnya belum sempurna, masih banyak bandar yang main. Ya, ya, ya. Jadi untuk fundamental agak berat ya karena bandar yang main. Kecuali di Amerika mungkin kan sudah kekuatannya sama. Ada yang nge-short gede, ada yang beli gitu, ada yang melawan gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, di sini dibanting bandar udah takut semua gitu ya. Hmm, Maksudnya tiap saham ada penguasanya sendiri-sendiri kan di sini kan gitu loh. iya, iya, Kalau ada yang bandar yang lain yang mau masuk, bandar gedenya ini pasti kan berusaha kebanting si bandar satu ini kan gitu sampai dia iya, iya, KO keluar. iya, Makanya benar, agak benar, benar. susah. Heeh. Kalau di Jadi luar nggak berani ya, karena ada lawannya lagi yang oh nge-short iya ya, nggak ada yang yang ngambil nge-short, ada posisi. yang nge-buy, oh Iya, ada iya, gitu iya, kuat-kuatan aja gitu. iya, iya. Akhirnya fundamental yang berbicara gitu loh. Kalau fundamentalnya jelek ya yang kuat yang turun yang lebih kuat menang. Kalau fundamentalnya bagus yang naik yang lebih menang gitu kan. Hmm, Kalau di kalau di Indonesia ya fundamental tuh buat ngesortir awal lah 30%, hmm, tapi hmm. harus 70%-nya teknikal aku bilang gitu. Nah, kalau berarti kalau yang sistemnya kayak Lock and Home gimana? Kuat-kuatan napas saja. Ya kalau Lokegong kan dia lebih kalau dugaanku ya dia akan punya akses lebih lebih besar ya. Dia pasti Oke. tahu something yang kita nggak tahu. Kalau dia beli kan dia udah umumkan tuh, aku beli ini kayak kayak gajah tunggal tuh. Hmm, Oh langsung naik gitu kan ya. iya, Terus balik ke harga dia beli loh, gak ada yang mau beli. Ya kan? iya. Kalau mau mau fundamental ikut cara Lokegong ya waktu balik harga dia beli aja gitu kan. Hmm, Kan gajah tunggal tuh gitu. Waktu dia beli rame, naik. ya, naik. Waktu akhir dibanting seperti harga dia beli, gak ada yang mau beli lagi. Udah kapok semua, sudah dibanting karena ya salahnya di situ. Terus kenapa dia masih bertahan? Karena napasnya lebih bisa punya napas lebih panjang dibanding retail kebanyakan. Iya, iya dia dia uangnya kan besar, uangnya banyak. Jadi Hmm, memang cara mainnya beda sama kita. Dia nggak bisa beli waktu naik, nggak bisa jual waktu turun. Ya, jadi ya harus harus nyicil beli, nyicil jual gitu kan. hmm. Gitu. Ya, 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 ya. Ya ini kan dia Gajah Tunggal contoh yang cepet udah naik kan ya. Kalau yang Bimantara sama MNCN tuh, Bimantara kan dia punya, Iya, ya. tapi Nggak kan mau gak ada naik-naik yang mau ya? beli tuh. Nah itu Iya. eh, Gajah Tunggal tuh waktu dia beli kan langsung digoreng naik tuh. Ah, Dia bilang aku nggak jual kok, ya kan. Terus turun nah, pelan-pelan, turun pelan-pelan, turun pelan-pelan, gak ada yang mau beli lagi karena diturunin terus. Ya kalau kalau gayanya kayak lo genggong nggak apa-apa. Kayak buktinya itu kan naik tuh buktinya. iya. Cuma Tapi Lokihong kan kan, nggak beli satu. Lokihong kan beli 10 saham. Ya kita harus ngikutin dia beli dia 10 saham. Kan ada yang salah kan. Dia hmm, mungkin benar 8 salah 2. Lah kalau kita pas ngikut pas yang salah 2 kan mati. iya. Jadi ya kalau mau ikut Pak Lokihong ya harus beli 10-10-nya dia yang beli. Gitu. Ngikut ya, ngikut Jadi seperti dia gitu ya. Bener-bener iya ya plek-plek. dia beli 10 kita beli 10. Kalau dia salah 2 ya kita salah salah 2 gitu. Jangan Hmm, hmm, jangan beli cuma yang di kita kira-kira yang benar padahal kalau kita beli yang salah kan ikut yang salah padahal dia yang 8 benar gitu loh. hmm, hmm, Ini Gajah Tunggal contoh yang benar, ya kan? Bimantara belum terbukti. hmm, Bimantara kan dia beli, belum terbukti benar, ya kan? hmm. Cuma aku punya Bimantara nyangkut, nyangkut Oh saya. iya, dulu kan aku juga begitu. Karena kan merasa, oh ini pernya kecil, PBV kecil, terus eh, ya keadaannya keuangannya kayaknya baik-baik aja gitu. Tapi herannya kenapa Ya, nggak mau.
keuangan Hmm. bagus, ada Pak Loyong di situ, ya kan? Mhm. Kan retail masuk semua. Hmm. Ya sopirnya males naikin lah. Ya udah, sopirnya ngajak puter-puter sampai muntah semua. Kalau udah muntah semua ya baru dia mau naikin. Sopirnya ngapain gua naikin, capek deh. Yang MNC malah katanya udah balik ke harga tahun berapa gitu ya. Iya, ya banyak yang naik, banyak yang ngikutin soalnya. Nih, Iya, tuh, harga tahun loh. 2011. Iya, penumpangnya biar muntah semua tuh. Biar kapok-kapok, muntah-muntah, kapok-kapok, pok. Baru. Iya ya, ini begini nih. Itu udah mulai sideway kan itu? Udah Ya, iya. udah Karena sideways. tapi ya modalku di atas masalahnya. Kalau kalau belum beli sih berani beli. Masalahnya modalku Hmm, di atas ya kan. Pusing jadi. iya. Makanya masalah psikologi. Semua kembali ke masalah psikologi. Hmm. Ini dia mau bikin cup ini. Tapi lucu ya, enak enak banget ya kalau kita lihat. Oh ini mau jadi cup nih gitu kan. Ini udah di bawah nih. Tapi ya bisa jadi ntar di bawah lagi, nggak mungkin di bawah ke bawah lagi. Ya sudah sekarang resikonya udah kecil lah ya. Ya kecil. Secara fundamental resikonya kecil. Jadi Hmm. kalau lihat dari grafiknya dia udah turunin lama gitu kan dia udah sudah cukup lah mungkin untuk ngebanting retailnya ya. Ya, Jadi one day mau naik lah ya. Jadi kalau yang sabar ya mestinya boleh beli MNCN. ya. Ini kalau Boleh. lihat dari sini kan, kalau dari kira-kira mau bikin cup gitu ya. Ini kan udah ini di daerah sini kan udah sideways nih. Ya, Jadi ya udah makanya kayak sudah. bikin bawahnya gitu. Udah di bawah mangkoknya ini kan. Boleh. Buat buat Kalau anak buat anakmu uang kuliah, SPP SMP boleh itu. kalau tadi Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ini kebetulan eh retailnya udah cepet kapoknya, jadi ya langsung Hmm. dinaikin, ya kan? Nih, ini sebetulnya bikin cup nih, Wi. Oh, Oh, gitu ya. iya. Dia nggak ada ininya nih. Ini yang Nggak ada kegedean kali masa-masa cupnya. mendatar ya. Nggak ada masalah sideways-nya. Mungkin ini Ya, ya, nggak ada sideways-nya. Tapi yang tadi MNC kelihatan banget ya, gambarnya itu udah hmm. di bawah mangkoknya ya. Ya, ya, lebih lebih enak dibaca MNC. Kalau yang ini agak Ya, ya. agak sulit dibaca, Iya. agak sulit dibaca. Pernah baca buku si itu William O'Neill Belum, belum, tentang yang cup and handle? belum. Oh, dia mah enak banget nih di grafik. Oh, ini ada cup nih, ini ada handle. Orang baca yang mana ini cupnya nih? Ini cup gitu. Akhirnya, waduh, gimana nih? Jadi sebetulnya sesederhana ini. Kita tarik garis nih dari sini ke sini. Mana dia garisnya? Dari sini ke sini. Tuh. Jadi dari ini apa namanya ya? Lower high ya. Ditarik sampai yang breakout. Terus udah. Ini dia tuh. Tuh, ini ada cupnya gitu. Ternyata Ini penjelasan targetnya berarti itu ya. apa tuh? Targetnya setinggi cupnya itu kan ya, sedalam Ya, cupnya itu kan ya. tinggi cupnya. Jadi yang kedua cupnya yang ini. Oh, Hmm. tapi karena yang ini lihat nih. Yang ini ada handle-nya nih, bagus nih. Di sini handle, ya kan? Hmm. Bisa dia naik lagi ke ujung cup yang berikutnya, sisi cup berikutnya. Ini targetnya. Ini yang kasih tahu cara ini, itu justru murid-muridnya. Dari bukunya tuh nggak tahu ini gimana cara baca. Kalau muridnya gampang nih, lu lihat ini nih, ada patokan di sini, lu tarik garis. Nah itu, ini kan jadi bibir cupnya nih. Tinggal garis begini. Nah ini cupnya nih, udah gitu. Hmm. Nah ini handle-nya. Ntar sama, ini begini. Kalau yang lebih besar sama. Ini cupnya. Nah, ntar tinggal tunggu handle-nya masuk dari situ gitu. Hmm. Terus begitu setelah tahu itu baca bukunya lagi. Iya ya, oh ternyata itu dia pokoknya caranya sesederhana itu ini. Jadi ini bibirnya dulu yang dicari, baru bikin lengkungannya. Kalau lengkungannya Hmm. dulu,
nggak ketemu-ketemu. Jadi memang Oh, semua tuh ada triknya bikin eh, tarik-tarik garis juga ya, iya, nggak iya. asal gitu ya. Ya makanya kita tidak bisa memastikan 100%, tapi paling nggak ada patokannya. Ya. Ya, Kalau yang gitu penting kan cut patokannya loss-nya di mana? Kalau cap handle ini cut loss-nya di mana? Tadi GCTL di coba. di bawah cup. Oh gitu. Bukan bukan di bawah handle-nya. Yang nih. Jadi ini kan dia kan membentuk handle nih. Hmm. Dia sebetulnya di sepertiga cupnya atau dua pertiganya nih. Itu mesti dicek ke Oh, itunya. oh itu titik cut loss-nya. Tapi mereka tuh akhirnya bikinnya gini nih. Mereka nggak masuk di sini, nggak masuk di sini, nggak masuk di sini nih, nggak masuk di handle-nya. Breakout dulu baru masuk. Mereka masuk breakout di sini nih. Nah, di sini. Di sinilah mereka Oh, mulai masuk nih. Ini mereka mulai masuk di sini. oke. Di sini titik mereka masuk. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya sedikit di bawah sini. Nah, ini udah Hmm. kena cut loss nih. Hmm. Jadi kalau ditarik garis, dia di ujung bibir cup. Nah, itu sebetulnya batasnya tuh. Batas kalau Hmm. mereka mau batas order di batas ini. Jadi begitu dia tembus, nah itu buru-buru order tuh. Jadi cut loss-nya di mana? Sedikit di bawah sini. Ya, Hmm. dia ada aturannya juga sih berapa jauh gitu. Oke. Jadi dengan cara ini mereka juga nggak ambil di handle-nya. Beda karena prinsip mereka kita nggak tahu kok turun tuh sampai berapa gitu. Bisa aja turun cuma sepertiganya tinggi cup. Ini kan mereka ngukur juga nih. Tinggi cup-nya ini diukur nih. Jadi mereka bisa cuma oh di sini turunnya sampai sampai sepertiga aja 30%. Ternyata enggak tuh, Hmm. yang ini sampai sini. Ternyata Ya. turunnya dua Ya. per tiga. Jadi Hmm. mereka tuh bener-bener nggak mau main di pullback. Jadi turun biar aja turun dulu. Naik biar aja dulu naik. Nah, kita main di mana? Mainnya di sini. Setelah Hmm. breakout. Breakout. Oke. Cuma masalahnya cara begini juga udah ketahuan sama market maker. Tuh, di breakout. Iya, kita breakout. Sedikit Dibanting. kasih breakout gitu kan. Habis itu dibanting lagi. Ya. Ya. Nah, yang akhirnya mereka kadang tuh orang udahlah rumit lah begini-begini. Mereka nggak mau pakai cup and handle. Satu cara cari cupnya susah, cari handle-nya susah. Terus sudah breakout pun masih dibanting pula kan. Hmm. Jadi makanya nggak banyak yang mau pakai ini juga di sini. Mereka tuh jaganya di ini, selain di teknis, akhirnya mereka harus jaga di fundamental. Hmm. Makanya ada yang namanya canceling. Singkatannya tuh canceling. Jadi mereka cari current earning-nya gimana, naik apa enggak. Mereka cuma cari yang kuarter 3 ke kuarter 4 itu naik 15%. Tapi setelah Hmm. itu mereka cari annualnya gimana. Jadi C itu current earning, A-nya itu annual earningnya gimana. EPS tahun kemarin sama EPS tahun sekarang ada tumbuh nggak. Dan mereka ketat sekali maunya 15% loh. Itu di Amerika loh. Hmm. Susah banget cari yang mereka naik 15%. Quarter per quarter sama annually itu naik 15%. Terus N-nya ada lagi pada N slim itu apa sih katanya itu ya. Jadi mereka jaganya di sini. Soalnya kalau dari fundamental aja, dari technical aja mereka, waduh, repot. Karena udah breakout, dibanting. Kalau nggak breakout, mau nunggu di pullback, diturunin terus. Oh. Ken Slim tuh anu apa rumusnya? Ya, akronimnya jadi jagain di sini. Oh. Quarterly EPS-nya ada kenaikan. Kalau di sini sih dia minta 25%. Kalau dari yang di murid-muridnya yang IBD, Investor Business Daily itu 15. Ini annualnya juga harus 20%. Ya harus ada, dia pakai N-nya ini new products atau new management atau ada event atau apa gitu. Jadi ini harus ada katalisnya. For protection. Iya ini for protection. Jadi Hmm. kalau dibanting mereka masih nggak apa-apa lah, ditahan sebentar gitu kan. Ini
Biasa, ya. S dan L-nya nih ada yang pakai Lagarde, ada yang pakai sekarang tuh udah beda dari yang originalnya. Hmm. Slim. Nah, di sini ada institusional institusional masuk nggak gitu. Kalau di kita malah kalau institusional masuk malah jadi barang itu nggak naik-naik ya. Karena mereka nggak mau jual beli kan. Eh, nggak juga, nggak Nggak. juga. Jadi ini Tapi benar nih. memang di sini di Indonesia informasi institusional ini agak sulit didapat. Makanya kita nggak bisa ngadopsi benar-benar gitu. Kan sana kan memang harus 3 hari setelah beli harus dilaporkan kan ya, kalau nggak salah. Ah, iya. Ya, Kalau ya. di Indonesia nggak, jadi agak sulit nih, agak sulit. Hmm. Lebih masih 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 Wild West lah kalau Indonesia itu. Masih agak agak anu lah ya. Kamu itu jangan sampai dibaca bandar gimana kayak tinjunya eh kucing-kucingan sama bandar. Jadi jiwa gamblingnya ada agak besar ya di Indonesia katanya Iya, iya, kucing-kucingan iya. sama bandar. Iya, iya, iya. Sorry, sudah jam 10 nih. Iya, Ya, iya, kapan ini kita juga ngobrol lagi ya? udah kepanasan. Kita stop dulu. Nah, Nanti kita ya, lanjut lagi. Tapi yang hari ini daging banget nih. Nanti ya, thank you, thank mudah-mudahan you. Sama-sama dapat mudah-mudahan informasi berguna lah. nih ya.